Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita, ringannya langkah kaki kita, mudahnya kita beribadah, itu semua merupakan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tentu dari semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita, ada dua nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dua nikmat inilah yang memang kita selalu mohon kepada Allah agar kita ini tetap menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin. Kemudian selawat ring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Para jamaah, Bapak yang kami hormati atau yang kami mudah-mudahan kita semua memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita sudah masuk di bulan Muharram. Bulan yang pertama di kalender Hijriah atau kalender Islam. Muharram itu bulan yang pertama. Nah, di dalam bulan Muharram ini itu begitu banyak keistimewaan yang Allah sampaikan di dalam ayat suci Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya pahala-pahala yang ada di dalam kebajikan yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan tuh, Afdhalus siyamu ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sahrullah. Sahrullah itu artinya bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Syahrun itu artinya bulan. Nah, bersandingan dia dengan kalimat jalalah Allah, sehingga kemudian penyebutannya Syahrullah. Syahrullah itu artinya bulan Allah. Setiap ada objek atau subjek yang bersanding dengan kalimat jalalah atau Allah, itu berarti mempunyai keistimewaan. Nah, satu diantaranya tadi Syahrullah. Syahrullah itu bulan Allah. Maka di dalam hadis Nabi disebutkanlah Sahrullahul Muharram. Sahrul Muharram itu
bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Itu satu di antaranya. Lalu kemudian bisa kita lihat juga Baitullah. Baitullah itu baitun, artinya itu rumah. Objek dia itu kan. Baitun, rumah. Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah itu yang mana? Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka Ka'bah itu merupakan rumah atau bangunan yang sangat istimewa. Karena di situ dalam penyebutan kalimat bait itu atau Baitullah itu ada kalimat jalalah Allah. Maka rumah Allah itu, Ka'bah itu mempunyai keistimewaan. Banyak keistimewaannya. Bagi mereka yang sholat di situ berapa pahalanya? Besar sekali kan? Lalu kemudian ibadah yang kita lakukan di situ itu diwajibkan seumur hidup kita sekali bagi yang mampu. Istita'ah kita yang mampu sekali itu menunaikan ibadah haji. Tawaf kita itu semua itu Baitullah, rumah Allah. Nah, atau juga kalimat jalalah yang bersanding dengan subjek itu Rasulullah. Nah, Rasul itu artinya utusan. Maka ketika disebut Rasulullah itu berarti utusan Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang paling istimewa. Nah, begitulah kira-kira Bapak. Jadi setiap ada kalimat jalalah yang bersanding dengan subjek atau objek, maka dia mempunyai keistimewaan. Termasuklah Muharram ini. Muharram ini disebut Sahrullahil Muharram. Itu di dalam hadis Nabi disebut seperti itu. Bulan Allah Muharram. Nah, di antara keistimewaan di bulan Muharram itu kita bisa lihat dari beberapa perkataan atau yang disampaikan oleh beberapa ulama-ulama kita. Di antaranya Az-Zamakhsyari rahimahullah mengatakan bulan Muharram ini disebut Sahrullah atau bulan Allah disandarkan pada lafal zalalah Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut. Jadi satu di antara bulan yang kita muliakan itu di dalam Islam itu adalah Muharram. Cara memuliakannya, mengagungkannya itu sudah sangat jelas sekali di dalam hadis-hadis Nabi. Jadi bukan berarti cara mengagungkan kita pergantian tahun itu sama dengan pergantian tahun di tahun Masehi. Tidak sama. Maka yang diagungkan itu menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut itu, dilihatlah hadis-hadis Nabi bahwa rupanya di dalam bulan Muharram itu bagaimana amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu pahalanya tidak seperti di bulan-bulan lain yang kita lakukan. Jadi ada 4 bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu bulan yang haram. Haram di situ artinya apa? Umat Islam itu dilarang berperang di dalamnya, dilarang mencurahkan atau menjatuhkan darah. Bila kita tidak diserang oleh kaum kafir. Tapi bila kaum kafir memerangi kita, maka wajib kita menumpahkan darah mereka. Artinya wajib kita perang, itu dibolehkan. Nah, itulah salah satu keistimewaannya. Maka sangat dijaga sekali bagaimana kita menjaga agar diri kita ini di dalam 4 bulan itu tadi, yang disebut dengan bulan haram itu tadi, Rajab, kemudian apa lagi? Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa Pak? Dzulqa'dah. Itu. Jadi ini Muharram ini dia berurutan dengan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab yang sendiri. Rajab itu sebulan sebelum Ramadan. Jadi itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, lalu kemudian Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 4 bulan itu tadi. Nah, ini Muharram nih. Perbanyaklah amalan-amalan ibadah, di mana amalan-amalan ibadah itu sangat luar biasa. Kebajikan atau pahala yang diterima. Nah, ini justru juga kebalikannya. Dijaga di dalam 4 bulan ini, jangan sampai kita itu berbuat maksiat atau kita berbuat dosa. Karena dosa yang diterima juga itu akan beda dengan di bulan yang 4 ini tadi. Ini ada disebutkan oleh beberapa ulama bagaimana yaitu diantaranya itu Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dia berkata tentang tafsir surat At-Taubah ayat 36, inna aidatus suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfudz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya. Karena pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau menafsirkan ayat 36 surat At-Taubah ini, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Beliau menafsirkan di dalam kitab tafsirnya, Allah telah menghususkan 4 bulan dari ke-12 bulan tersebut, dan Allah menjadikannya sebagai bulan yang suci, mengagungkan kemuliaan-kemuliaannya, menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan tersebut lebih besar dari bulan-bulan lainnya, serta memberikan pahala yang lebih besar dengan amalan-amalan soleh. Nah, jadi 4 bulan itu salah satu keistimewaannya. Dengan mengutip tafsir yang disampaikan atau ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 36. Lalu kemudian bulan Muharram ini seorang ulama Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan menutup akhir tahun dengan bulan haram pula, yaitu bulan Zulhijjah. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan dibandingkan bulan Muharram. Ya. Lalu kemudian Abu Utsman An-Nadi rahimahullah beliau mengatakan, itu para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Yang pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu dimulai dari malam ke-21 Ramadan. Itu berarti di situ ada i'tikaf, ada qiyamul lail, ada kemudian dianjurkan di situ memang kita untuk lebih banyak beribadah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dimulai dari malam ke-21. Lalu kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah itu diantaranya ada yang berpuasa dari awal sampai 9 Zulhijjah ada yang itu. Itu mengagungkan, itu cara untuk mengagungkan bulan Zulhijjah. Lalu kemudian dan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, 10 hari pertama bulan Muharram. Ini sekarang masuk 6 ya, 6 Muharram. 6 Muharram ya Pak ya? Iya 6 Muharram nih, besok 7, 8, 9, 10. Nah itu mulai dari 8, 9, 10 itu sudah ada di situ dengan melihat beberapa hadis dianjurkan untuk berpuasa. Kalau yang di 9 Muharramnya, di 10 Muharramnya 8, 9, 10. Kalau di 10 Muharramnya itu puasa
Asyura. Nah, bagi kita dengan melihat hadis-hadis Nabi yang sahih, itu di 10 Muharram itu kita puasa. Tapi nanti kalau kita melihat ada di antara umat Islam, itu dimulai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10, dan puncaknya di tanggal 10 Muharram, itu ada yang sangat mengagungkannya dengan cara menzolimi dirinya sendiri. Itu artinya menyiksa dirinya, berpawai sambil memukul-mukul badan, sambil berdarah-darah. Itu di tanggal 10 tuh. Nah, itu perilaku atau kebiasaannya orang-orang Syiah. Maka kita hati-hati. Itu mereka menganggap itu bulan terbunuhnya Hasan Husain ya. Nah, di padang Karbala. Itu Syiah. Nah, kita berhati-hati nih hal seperti ini. Maka beruntunglah kita yang umurnya ini tahun ini masuk di bulan Muharram. Kenapa? Itu tadi ada janji-janji Allah dan janji Rasulullah yang sangat luar biasa bagi mereka yang beribadah di dalamnya itu, karena mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan itu, kebajikan, pahala yang kita terima itu sangat luar biasa. Nah, apa di antaranya? Di antaranya itu sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Artinya baca Al-Qurannya tetap terus di bulan Muharram ini. Akan sangat beda sekali pahala yang kita terima di luar bulan yang 4 bulan itu tadi. Termasuk di dalamnya juga bulan Ramadan tuh sangat luar biasa kalau kita baca Al-Quran pahalanya. Baca Al-Quran itu kan amalan yang ringan. Kita ambil Al-Quran, kita buka, baca mushaf, atau kita klik, kita buka gadget kita, baca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang kita, banyak waktu yang luang bagi kita, di waktu habis subuh, baca. Di masjid, ya ada waktu luang. Itu dikarenakan memang niat kita. Kita tahu bahwa di bulan Muharram ini pahalanya memang sangat luar biasa. Kejar itu, kejar. Nah, itu kan suatu amalan yang sangat ringan ya. Nah, lalu kemudian perbanyak zikir kita, Pak. Perbanyak zikir kita. Jadi perbanyak zikir di sini maksudnya apa? Lakukanlah zikir-zikir yang sudah dituntun oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Zikir di waktu pagi. Bukalah hadis-hadis Nabi yang sahih itu. Apa aja zikir-zikir bacaan Rasulullah di waktu pagi itu? Kalau yang sudah umum, yang sering kita amalkan, itu seperti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hitungannya bisa sekali kita baca, bisa 10 kali, bisa 100. Tiga-tiganya bisa. Kalau waktu kita luang, perbanyak baca itu di waktu pagi. Di waktu pagi itu artinya apa? Menjelang waktu suruh. Jangan sesudah waktu suruh. Baca itu 100 kali. Boleh, silakan. Raditu billahi robba, termasuk. Bismillahilladzi la yaduru ma'a ismi syai'un fil ardi, termasuk. Banyak, kan? Subhanallah wa bihamdi. Kan gampang. Baca tuh 100 kali. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilai, 100 kali. Atau astaghfirullahal azim wa atubu ilai. Baca tuh 100 kali. Itu kan kalimat-kalimat zikir yang sudah biasa, yang sering kita amalkan, sudah itu baca. Atau yang dalamnya ada ayat Al-Quran, dimulailah zikir kita itu dengan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus tuh. Selesai itu surat Al-Ikhlas. Itu kan hafal kita. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca 3 kali. Lanjut Al-Falaq. Itu pun kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali. Lanjut lagi dengan
qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, itu kan surat-surat di dalam Al-Qur'an yang kita hafal. Jadi tanpa kita membuka teks, tanpa kita membawa buku, membuka gadget, kita tuh udah bisa membaca itu. Nah, lalu kemudian dengan kalimat-kalimat yang kami sebutkan tadi, zikir yang kami sebutkan tadi, itu yang sudah umum. Nah, tinggal kita amalkan, kita baca. Itu bacalah di waktu pagi dan di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, petang itu menjelang matahari tenggelam. Kalau pagi tadi menjelang matahari terbit, itu syuruk. Baca itu, Pak. Nah, maka ada beberapa ulama itu yang sampai menyebutkan, kita dalam hidup ini apa sih yang harus kita takuti? Kita hanya takut kepada Allah. Maka perbanyak baca zikir. Jangan macam-macam baca zikirnya. Baca saja seperti tuntunan Rasul itu. Kenapa? Karena kalau salah-salah kamu membaca zikir, justru yang kamu undang itu adalah jin. Akhirnya merusak hidup kamu. Menjadikan diri kamu itu menggantungkan sesuatu itu dengan bacaan yang kamu baca itu. Salah kan kita? Artinya apa? Bacaan yang kita baca itu seakan-akan itu menjadi jimat. Nggak boleh. Kita baca itu karena ada tuntunan Rasul, itu zikir baca. Mohon maaf umpamanya, ada kalimat, ada kalimat Allah. Ada yang menganjurkan kepada kita, baca ini 1000 kali. Umpamanya, baca ini 1000 kali, sampai ada seperti itu. Atau dia ada kalimat seperti ini baca sampai 1000 kali. Nah, kalau tidak ada tuntunannya jangan, tinggalkan. Salah-salah kita yang kita baca itu justru mengundang makhluk lain. Itu hati-hati kita. Nah, jadi yang udah umum itu aja amalkan. Maka di dalam bulan Muharram ini satu di antaranya tadi membaca Al-Quran diperbanyak, lalu kemudian perbanyak zikir itu satu di antaranya. Lalu kemudian di bulan Muharram ini atau di bulan yang 4 bulan yang haram itu tadi, perbanyak sodakoh kita. Perbanyak sodakoh kita. Bapak, sodakoh itu pengertiannya luas. Beda dengan infak. Infak itu bisa berupa materi. Nampak dia wujudnya, materi itu. Jadi berupa benda. Infak itu ya. Nah, jadi kalau sodakoh itu, ucapan kita mengandung kebaikan, itu pun sudah sodakoh. Ucapan kita mengandung kebaikan, itu pun sudah sodakoh. Beda dengan kalimat umpamanya tasbih, itu memang sudah sodakoh. Subhanallah wa bihamdihi, sodakoh kita untuk diri kita. Alhamdulillah, itu kalimat sodakoh. Itu berupa sodakoh itu. Dia tasbih, kalimat zikir, tapi berupa sodakoh. Itu. Nah, itu kita menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan saja, itu sudah merupakan sodakoh. Nah, sampai yang sangat terkecil sekali, menghindarkan orang dari kecelakaan di jalanan. Umpamanya menjauhkan ada batang pohon, atau ada duri yang kita nampak, ada paku yang kita nampak. Ini kalau kena ban mobil, ban motor, atau kaki orang, celaka orang, kita singkirkan, itu juga sudah sodakoh. Nah, ini juga. Maka tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Jadi jangan kita sampai beranggapan, saya ini orang yang pas-pasan, bagaimana saya mau mengimpakkan harta saya, mau bersodakoh dengan harta saya. Nah, itu terlalu sempit, Pak, kalau pemikiran seperti itu. Karena sodakoh itu di luar materi itu sodakoh yang berupa kebaikan yang kita anjurkan dan lain sebagainya. Itu sodakoh. Nah, lalu kemudian masuklah kita dalam amalan yang memang sering dilakukan oleh Rasulullah, dan itu di dalam hadis-hadis Nabi itu ada, yaitu puasa. Nah, maka timbul pertanyaan, puasa di bulan Muharram ini itu setidaknya ya, Bapak Ibu, Bapak, para jamaah sekalian, itu ada beberapa cara. Ada 4 cara untuk
melaksanakan puasa Asyura. Nah, sebelumnya kita lihat dulu hadis-hadis Nabi yang mengatakan atau yang menyangkut mengenai puasa Asyura. Yang pertama, ini hadisnya melalui hadis-hadis yang sahih yang kami kumpulkan ini. Dari Aisyah radhiyallahu an, artinya Pak ya, beliau berkata, orang-orang melaksanakan saum hari ke-10 bulan Muharram atau Asyura sebelum diwajibkan saum Ramadan. Hari itu adalah ketika Ka'bah ditutup dengan kain atau kiswah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan saum Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau berpuasa di bulan Asyura itu, maka itu dapat meleburkan dosa mereka yang telah lewat. Itu hadis Muslim. Lalu kemudian di hadis yang lain, an Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanata madiyah, rahul Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian di hadis yang berikutnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau Muharram. Tahun depan itu pun di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah belum sempat untuk melaksanakannya. Maka Bapak, di dalam hadis-hadis yang sahih itu tadi ada 4 cara untuk melaksanakan puasa Asyura. Itu yang pertama, berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Berarti dia berpuasa tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, berarti kalau sekarang ini tanggal 6 Muharram 7, 8, 9, berarti hari Senin dia udah puasa. Hari Senin ya. Senin tuh 9 Muharram tuh. Ya, 9. Nah, 9 Muharram hari Senin. Yang 10 Muharramnya hari Selasa. Benar ya? Selasa kan Muharram. 10 Pak. Ya. Iya, ini sekarang 6 nih. 7. Iya, berarti 10 Selasa ya? Nah, Selasa. Jadi jatuhnya Selasa, 10 Muharram. Nah, itu boleh kita puasa di hari Senin, Selasa, Rabu. Itu cara yang pertama. Nah, itu untuk apa? Itu dengan melihat hadis Rasulullah itu tadi. Yang tadi itu hadis sahih ya. Nah, lalu kemudian ada hadis yang tingkatannya bukan sahih. Itu diriwayatkan oleh Al-Haytami. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian di hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ini hadis riwayat Al-Haytami. Ini cara yang pertama Pak. Cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Berarti puasanya di hari Senin dan hari Selasa. Senin itu tanggal 9, Selasa tanggal 10 Muharram. Nah, ini dengan mengambil dalil hadis Nabi yang sahih yang tadi kami bacakan. Nah, atau penggalannya itu Rasulullah bersabda, kalau saja aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Artinya apa? Rasulullah sudah menyebutkan 9 Muharramnya, tapi beliau belum sempat melaksanakan karena sudah wafat. Tapi beliau sudah menyampaikan. Nah, ini dalam ilmu hadis, kalau sudah disampaikan itu namanya hadis qauli. Nah, kalau dilakukan hadis fi'li.
Nah, puasa Asyura ini yang sudah dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan hadis fi'li, yaitu tadi yang 10 Muharram itu yang dilakukan Nabi. Nah, tapi yang 9 Muharram itu belum dilakukan Nabi. Tapi Nabi sudah menyebutkan, kalau aku masih hidup tahun depan. Nah, beliau sampaikan itu. Nah, hadis ini sahih. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang ketiga, berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Itu yang tadi ya, berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, ini ada di dalam hadis Ahmad, berpuasalah kalian di hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya dan setelahnya. Nah, ini dengan maksud apa? Karena di tanggal yang 10 itu juga hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, di mana mereka juga berpuasa. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram itu bagi orang Yahudi itu di mana di situ ada disebutkan Nabi Musa ya, Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Musa itu, dan kemudian tenggelamnya Fir'aun, artinya selamatnya Bani Israel, dari serangan Fir'aun dan musuh-musuhnya. Sehingga kemudian mereka mengagungkan 10 Muharram itu dengan berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Ahmad ini, selisihilah agar kamu tidak sama puasanya dengan orang Yahudi. Jadi cara menyelisihinya, kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 11. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, yang terakhir, berpuasa sehari saja pada tanggal 10 Muharram. Jadi puasanya hanya di hari Selasa. Ini besok nih. Berpuasa hanya di hari Selasa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, puasa di hari Asyura, sungguh aku mengharap kepada Allah dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, para salafus sholih, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, dan mereka orang yang soleh terdahulu, itu memang mereka lebih banyak mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana puasanya itu diambil di puasa yang 10 Muharram. Nah, tapi untuk yang berpuasa dengan cara yang pertama, kedua, dan ketiga, itu merupakan pilihan bagi kita. Kenapa? Dengan dasar alasan itu tadi. Nabi itu melakukannya dengan melihat hadis itu tadi, itu di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 9-nya beliau belum sempat. Nah itu. Nah, jadi Bapak, untuk melaksanakan puasa Asyura ini ada beberapa cara itu tadi, itu pilihan bagi kita. Nah, maka seandainya ya, kita ingin berpuasa dimulai dari tanggal 9 Muharram. Berarti puasanya dimulai di hari Senin umpamanya. Senin kita berpuasa. Karena puasanya niat untuk cara yang ketiga tadi, mengambil 9 Muharram tadi. Lanjut di hari Selasa. Nah, atau 2 hari saja, atau 3 hari. Sampai di hari Rabu. Nah, di hari Senin itu ada puasa sunnah. Itu puasa hari Senin, atau bahasanya Senin Kamis. Nah, puasa Senin itu puasa sunnah. Maka ketika kita puasa di situ, lalu kemudian kita juga meniatkan dengan puasa yang 9 Muharram, itu di dalam syar'i, dalam fikih Islam, itu boleh. Itu namanya tasrikun niyah. Tasrikun niyah itu satu niat, tapi dua niat, tapi satu amalan. Contohnya apa? Amalannya serupa, Pak. Puasa itu tadi. Contoh yang lain apa, Pak? Contoh yang lain, umpamanya. Kita itu dari rumah ambil air wudhu, dianjurkan kalau kita mau ke masjid. Nah, kalau kita mau ke masjid itu dari rumah, dianjurkan ambil wudhunya di rumah. Lalu kemudian jangan langsung pergi ke masjid. Sholat sunnah wudhu di rumah. Sholat sunnah wudhu di rumah.
Itu anjurannya. Lalu kemudian setelah sampai di masjid, baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Tuh. Nah, kalau umpamanya kita langsung pergi ke masjid, karena kita memang belum wudhu dari rumah, apakah memang wudhu kita batal, atau dalam perjalanan langsung kita ke masjid, lalu kita kemudian ambil air wudhu di masjid, kita wudhu. Nah, kita wudhu, ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Kalau kita selesai wudhu, orang itu sudah menjadi kebiasaannya, dia sholat sunnah wudhu. Nah, tapi kemudian dia setelah ambil wudhu, kita kan sini ada waktu tuh, dilihat waktu, sudah azan tuh, dilihat waktu sekitar 2-3 menit lagi mau qomat. 2-3 menit lagi mau qomat. Berarti kalau saya sholat sunnah wudhu, lalu kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, kayaknya nggak dapat nih. Karena cuma 3 menit, umpamanya, atau 2 menit nggak dapat. Nah, maka Bapak gabungkan itu. Nah, karena kita tadinya wudhunya di masjid, maka yang dahulukan itu adalah sholat tahiyatul masjidnya. Baru sholat sunnah wudhu. Nah, karena kita menggabungkan 2 niat itu tadi, itu bisa, namanya tasrikun niyah. Kita pertama berniat untuk sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian digabungkan dengan sholat sunnah wudhu, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena kita melihat tuh, iya waktunya udah mau qomat nih, nggak mungkin saya. Nah, itu boleh, itu namanya tasrikun niyah. Tapi kalau waktunya panjang, umpamanya kita subuh nih, subuh kan waktu panjang tuh. Di sini antara jedah waktu azan dan qomat itu lama. Nah, itu kita kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, itu masih ada waktunya. Nah, itu boleh tasrikun niyah. Termasuklah puasa itu tadi. Sama-sama ibadahnya puasa, itu kan? Kemudian sama-sama ibadahnya adalah ibadah sunnah. Nah, kalau ibadah wajib nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sama-sama ibadah sunnah. Nah, hari Senin, karena sudah kebiasaan bagi kita, umpamanya, ini orang udah menjadi kebiasaan baginya puasa sunnah Senin dan Kamis. Lalu kemudian pas di tanggal hari Senin itu di tanggal 9. Oh iya, ini kan sunnah juga nih puasa 9 Muharram. Puasa dia. Jadi 1 puasa, 2 niat. Boleh. Itu namanya dalam istilah fikih tasrikun niyah. Nah, itu Pak. Jadi maka dalam hal ini untuk memilih cara pelaksanaan puasa Asyura itu tadi, maka dikembalikan kepada kita. Nah, kalau kita mau rentetkan lagi nih ya, tadi Senin, Selasa, Rabu. Kalau dia berpuasa 3 hari berturut-turut nih kan, 9, 10, 11 Muharram. Masuk hari Kamis, puasa sunnah lagi. Itu berarti udah tanggal 13 ya? 13 ya? 13. Baru 14, 15 Ayyamul Bid. Berarti itu Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi ini ada, kalau mau ingin berpuasa nih dimulai dari Senin nih. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu. Puasa 9 Muharram, puasa Asyura 11, 12 Kamis. Puasa Kamis lanjut sama Jumat 13, 14, 15. Oh, sampai Ahad, Pak. Iya, sampai Ahad. Benar kan? Nah, iya tuh. Nyambung, Pak. Nah, jadi tuh yang di hari Seninnya itu yang kita bisa 2 niat ya, tasrikun niyahnya, puasa Senin sama tuh. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi inilah beberapa kemuliaan, keistimewaan di bulan di bulan Muharram. Kesempatan bagi kita, mari kita beramal sebanyak-banyaknya. Karena begitu luar biasa pahala yang akan kita dapat di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang haram itu tadi. Mohon maaf, lebih kurang ada yang salah dan juga ada kelebih apa yang kami sampaikan. Mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.